Good morning kids, happy Sunday. Gimana kabarnya seminggu ini? Tahu nggak, Kak Imel udah kangen banget nih sama adik-adik. Tapi nggak apa-apa deh, walaupun kita nggak bertemu, kita nggak bisa melakukan ibadah seperti biasa. Kakak harapkan kita semuanya dalam keadaan baik ya, dan tetap antusias di dalam siapa? Di dalam Tuhan. Sebelum kita memuji Tuhan, Kak Imel mau sapa dulu nih adik-adik yang ada di rumah. Shalom. Kayaknya suaranya kurang kenceng nih. Sekali lagi ya. Shalom. Yeay, adik-adik luar biasa. Yuk kita memuji Tuhan. Namun sebelumnya Kak Imel mau ajak kita bangkit berdiri dulu ya. Kita berdoa dulu sama Tuhan. Kita mengucap syukur. Yuk lipat tangannya, tutup matanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu Tuhan pada pagi hari ini. Ini kami Tuhan, kami akan melakukan ibadah di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memberkati ibadah kami pada pagi hari ini ya Tuhan. Dan juga Bapa berkati adik-adik yang di rumah, supaya boleh lebih antusias lagi Tuhan untuk memuji, menyembah, dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Sama-sama kita katakan amin. Yuk adik-adik, sambil bertepuk tangan, kita mau nyanyikan lagu Yesus Pokok dan Kitalah Caranya. Katakan Yesus Pokok.
kita sudah memuji Tuhan adik-adik? Mari kita siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Dan kita juga akan menyembah Tuhan. Yuk, close your eyes. Lipat tanganmu yuk. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sangat bersyukur kalau kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu ya Tuhan. Kini tiba saatnya Bapa, bagi setiap kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Kau berkati setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu Tuhan yang akan ditaburkan itu boleh bertumbuh di dalam setiap kehidupan adik-adik ya Bapa. Mereka boleh menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang dengar-dengaran akan Engkau ya Tuhan. Sehingga mereka boleh turut Tuhan sesuai dengan apa yang Engkau inginkan bagi setiap mereka Bapa. Worship you, Lord. I will worship you. I will worship you. I will worship you. Sekali lagi katakan. I will worship you. Kamu katakan, Jesus, I believe in you. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live. The reason that I see with who I am. Mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik dengan kesungguhan hatimu. Mari kita nyatakan bahwa Tuhanlah yang menjadi alasan di dalam kehidupan kita. Mari angkat suaramu, berikan yang terbaik bagi Tuhan saat pagi hari ini. To your hand I commit again with all I am for you, Lord. You hold my heart in the palm of your hand, and I am yours forever.
Jesus, I believe in you. Dengar Tuhan, ini pengakuan adik-adik di hadapan-Mu Tuhan, bahwa mereka percaya kepadamu Tuhan. Oh, you're the reason that I live, the reason that I see. Jesus, I believe in you. Jesus, I belong to you. You're the reason that I live, the reason that I see, the reason that I live, the reason that I see. Lagi katakan, the reason that I live, the reason that I see. With all I am. Thank you, Jesus. Thank you, Lord. You are good, Tuhan. Haleluya, Yesus. Terima kasih, Yesus. Inilah segenap pujian, penyembahan kami di hadapan-Mu, Tuhan. Biarlah Engkau selalu berkenan di dalam kehidupan kami, di dalam kehidupan adik-adik Bapa. Biarlah saat ini, Tuhan, Kami mempersiapkan hati kami, pikiran kami, Tuhan, bahkan telinga kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu, Bapa. Berfirmanlah bagi setiap kami. Biarlah firman-Mu menjadi pedoman dan penolong di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami berdoa, mengucap syukur. Kita katakan amin. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Kembali lagi bersama dengan kali ini di sini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan. Kakak percaya walaupun kita hari ini beribadah dari rumah, Sunday School di rumah, tapi kita tetap antusias, tetap semangat di dalam Tuhan ya. Kita mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Kita siapkan telinga kita, hati kita, pikiran kita. Kita mau fokus kepada firman Tuhan ya. Kita akan belajar dari Kejadian 6 ayat 8. Hari ini temanya tentang You are saved by grace. Kakak mau mengajak adik-adik kita sama-sama baca ya dari rumah ya. Adik-adik baca, kita bacain temanya. 1, 2, 3. You are saved by grace. Kamu diselamatkan karena anugerah Tuhan ya. Nah, kita mau belajar dari seseorang yang bernama Nuh. Siapa di sini yang masih ingat tentang Nuh? Cerita tentang Nuh? Iya, semua orang pasti akan ingat bagaimana Nuh terkenal dengan bahtera, dengan perahunya yang begitu besar ya adik-adik ya. Dia membangun kapal. Kalau adik-adik mungkin tahu tentang film Titanic, begitu kapal yang begitu besar tenggelam. Nah mungkin kapalnya Nuh bisa lebih besar dari itu ya. Dia membangunnya itu butuh waktu selama bertahun-tahun ya. Kita mau melihat pelajaran apa sih yang kita bisa dapatkan dari seorang Nuh ini ya. Di Alkitab menceritakan pada zaman dahulu di kitab Perjanjian Lama di dalam Kejadian dikatakan bahwa Nuh adalah seseorang yang takut akan Tuhan. Hidupnya menyenangkan hati Tuhan. Dia melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Dia mentaati setiap firman Tuhan ya. Dia menghidupi setiap hal yang dikatakan oleh firman Tuhan. Dia percaya kepada Tuhan sepenuh hatinya. Sama kayak adik-adik hari ini, adik-adik mentaati Tuhan. Di waktu kita ibadah, kita tetap ibadah. Di waktu kita harus berdoa, kita berdoa. Di waktu kita harus baca firman, kita baca firman. Dan ketika adik-adik juga waktunya untuk belajar, ya adik-adik belajar. Tuhan mengasihi orang-orang yang taat kepada Tuhan ya. Si Nuh ini adalah seseorang yang sangat taat. T-A-A-T, taat ya, adik-adik ingat lagunya T-A-A-T, taat. Nah, sama itu yang dilakukan oleh seseorang yang bernama Nuh. Dia mentaati segala perintah Tuhan adik-adik. Dan Tuhan mengasihi orang-orang yang takut akan Tuhan. Tuhan mengasihi adik-adik yang hari ini taat, mau taat untuk tetap ibadah bersama-sama, untuk tetap memuji Tuhan bersama-sama. Tuhan mengasihi setiap kita. Terlebih lagi kita mau taat kepada Tuhan ya. Nah, karena Tuhan sayang kepada Nuh,
Tuhan memperingatkan Nuh bahwa Tuhan akan mendatangkan air hujan yang begitu besar ke bumi ini pada waktu itu ya adik-adik. Sehingga bumi ini dipenuhi dengan air. Akan ada banjir di mana-mana. Akan ada air yang begitu besar memenuhi bumi ya. Dan Tuhan memerintahkan Nuh untuk membangun yang namanya bahtera. Ya, dia membangun bahtera yang begitu besar. Itu adalah perintah Tuhan. Kalau namanya perintah harus taat nggak adik-adik? Taat ya. Apalagi Nuh ini adalah seseorang yang sangat mentaati perintah Tuhan. Dia percaya apa yang Tuhan katakan adik-adik ya. Dan dia terus melakukan kehendak Tuhan. Dia mulai membangun yang namanya bahtera. Dia butuh waktu bertahun-tahun untuk bangun bahtera itu adik-adik ya. Kalau zaman dulu tuh tidak ada namanya teknologi ya. Semuanya pakai tenaga manusia manual. Makanya dia butuh waktu begitu lama. Bertahun-tahun dia membangun bahtera itu sampai menjadi besar sekali. Sehingga banyak orang akan muat di dalam itu. Dan adik-adik tahu Nuh ini tidak egois ya adik-adik ya. Dia mulai mengajak orang-orang berdosa untuk mereka bertobat ya. Dia meminta orang-orang itu, ayo bertobat, jangan lagi hidup dalam dosa. Jangan lagi hidup dalam dunia ini. Tapi kita harus melakukan kehendak Tuhan, kita harus percaya kepada Tuhan. Itu yang Nuh terus katakan kepada orang-orang. Dia mengajak orang-orang ini, ayo kita rajin berdoa, kita harus rajin beribadah, kita harus memuji Tuhan. Tapi apa yang dilakukan orang-orang itu, adik-adik? Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Mereka terus hidup di dalam dosa ya. Mereka tidak mau taat ya. Padahal ini si Nuh, dia punya belas kasihan yang sangat besar. Dia mau setiap orang itu boleh diselamatkan. Boleh mereka aman bersama dengan Tuhan. Mereka tidak mengalami yang namanya banjir. Tidak tenggelam ya adik-adik ya. Sampai mereka itu tidak mau mengikuti apa yang dikatakan oleh Nuh. Lalu akhirnya Tuhan berkata kepada Nuh, ya udah Nuh, sekarang kamu masuk aja ke dalam perahu itu, ke dalam bahtera itu. Bawa anak-anak istrimu, bawa keluargamu, bawa semuanya. Bahkan Tuhan menyuruh supaya Nuh membawa setiap binatang, segala jenis binatang untuk masuk ke dalam bahtera ya adik-adik. Nah, Nuh taat nggak adik-adik? Taat. Apapun yang Tuhan katakan dia melakukannya. Walaupun itu mustahil bagi manusia, tidak masuk akal. Tapi Nuh tetap melakukan perintah Tuhan ya. Dia mulai membawa masuk keluarganya, bawa anak-anaknya, bawa setiap binatang. Misalnya ada singa, dia bawa singa, semua harimau, gajah, bahkan sampai binatang yang terkecil sekalipun dibawa masuk ke dalam bahtera itu supaya mereka selamat ya. Karena banjir besar akan segera datang adik-adik. Dan ketika semuanya sudah masuk ke dalam bahtera, adik-adik tahu siapa yang menutup bahteranya? Iya, Tuhan Yesus yang menutup bahteranya. Dan itu pasti sangat kuat. Tidak ada satu orang pun yang dapat membuka atau menutup itu ya, kecuali Tuhan. Dan Tuhan menutup pintu bahtera itu dengan sangat rapat adik-adik. Tidak ada yang bisa masuk, tidak ada yang bisa keluar ya. Bahkan air pun, udara pun mungkin tidak bisa lewat ya adik-adik ya. Semuanya sudah aman di dalam perahu. Semuanya sudah tenang, sudah masuk ke dalam perahu. Ada orang lain nggak? Nggak ada. Karena Nuh sudah memperingatkan mereka, tapi mereka tidak mau taat. Mereka tidak mau percaya kepada Tuhan. Mereka tidak mau melakukan kehendak Tuhan. Mereka nggak mau bertobat. Mereka terus hidup di dalam dosa ya. Nah, waktu itu kemudian perlahan-lahan mulai turunlah hujan adik-adik ya. Di Jakarta aja banjir 1-2 jam. Hujan 1-2 jam udah langsung banjir. Bagaimana ini adik-adik? Mulai banjir setiap hari, setiap jam. Hujan secara terus-menerus. Banjir nggak? Banjir ya. Air mulai begitu banyak memenuhi bumi. Sampai itu terjadi berbulan-bulan, berhari-hari. Sampai seluruh bumi tertutupi dengan air ya adik-adik. Itu terjadi selama 40 hari lamanya. Hujan secara terus-menerus ya. Namun
yang ada di dalam bahtera itu selamat nggak? Selamat. Orang-orang yang lain yang tidak masuk ke dalam bahtera itu semuanya tidak ada yang selamat. Semuanya tenggelam. Itu karena mereka tidak mau taat. Mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Banyak orang yang mati, meninggal karena mereka tidak taat kepada firman Tuhan. Ya adik-adik ya, itu akibat mereka tidak percaya. Makanya adik-adik ketika kita diperintahkan Tuhan, kalian harus melakukan ini, kalian harus tetap ibadah, harus tetap berdoa, kita harus taat adik-adik. Bukti bahwa kita mencintai Tuhan, kita mengasihi Tuhan adik-adik. Sehingga kita boleh selamat sampai hari ini. Semua karena anugerah Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, kisah ini mengajarkan kita pelajaran yang sangat baik. Sama seperti Nuh dan keluarganya serta binatang yang ada di dalam bahtera. Kita aman di dalam Yesus. Nah, sekarang ini yang terjadi apa? Kenapa kita harus beribadah dari rumah? Karena di bumi ini sedang mewabah yang namanya pandemik corona. Ya adik-adik ya, siapa yang tahu? Nah, semua orang juga sudah pasti tahu ya. Tapi kita nggak perlu takut, kita nggak perlu cemas. Karena di dalam Yesus ada ketenangan. Selama kita tetap ada dalam bahtera Tuhan, kita tetap berdoa, kita tetap percaya, melakukan kehendak Tuhan, maka setiap kita akan aman. Kita tidak perlu takut. Tuhan menyelamatkan kita dengan anugerahnya. Maka dari itu ya adik-adik ya, kita harus rajin berdoa, baca firman. Ketika hari Minggu waktunya Sunday School, kita harus Sunday School. Kita bersama-sama belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Nah, begitu juga kita. Apapun yang kita alami, kita harus tetap percaya kepada Tuhan. Apapun yang kita lewatin, kita harus takut akan Tuhan. Kita harus melakukan segala perintah Tuhan. Tuhanlah juru selamat kita di dunia ini. Tidak ada yang bisa memisahkan kita dari kasih-Nya ya. Salib adalah lambang dari kasih Yesus, dari pengorbanan Yesus. Sehingga setiap kita boleh selamat adik-adik. Sama seperti Nuh tadi, dia menaruh pengharapannya di dalam Tuhan. Dia mempercayakan hidupnya di hadapan Tuhan. Dia rela melakukan apapun, mentaati segala perintah Tuhan. Supaya apa? Supaya hidupnya selamat. Kita semua bisa selamat karena anugerah Tuhan. Kalau bukan Tuhan yang perintahkan Nuh untuk membangun bahtera, siapa lagi yang bisa menyelamatkan? Ya. Nah, Tuhan begitu sayang kepada setiap kita, sayang kepada adik-adik. Hanya oleh anugerah Tuhan kita boleh selamat ya. Kita baca sama-sama ayat hafalan hari ini. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita ya. Dalam Mazmur 5 ayat 11a. Adik-adik yang tadi sudah siapin Alkitabnya, kita buka sama-sama ya. Di dalam Bible kita. Mazmur 5 ayat 11a. Yuk, sama-sama. Sudah dibuka Alkitabnya? Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Sekali lagi ya. Yuk, 1, 2, 3. Tetapi semua orang yang berlindung kepadamu akan bersukacita. Jadi orang-orang yang berlindung di hadapan Tuhan akan tetap bersukacita, akan tetap aman. Adik-adik, dihafalin ya ayat hafalannya minggu depan. Adik-adik boleh menghafalkannya di depan papa mama. Boleh laporan juga kepada kakak-kakak sekolah minggu via WhatsApp atau apapun itu. Dan sampai di sini firman Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama-sama. Adik-adik tundukkan kepalamu, lipat tanganmu. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk firman-Mu pada siang hari ini. Kami tahu Engkau hadir di sini, hadir di rumah kami, hadir di dalam hati kami Tuhan. Dan Engkau menolong setiap adik-adik yang ada di rumah Tuhan. Engkau memberkati mereka, Engkau memelihara kehidupan mereka, Engkau jagai mereka, dijauhkan mereka dari segala sakit penyakit, mara bahaya, dari segala virus apapun Tuhan. Engkau proteksi setiap kami dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Dan kami semakin giat berlindung dalam naungan tangan-Mu, berlindung dalam dekapan kasih-Mu Tuhan. Engkau jagai kami Tuhan, Engkau tolong kami, buat kami untuk semakin mengasihi Engkau, menjadi anak-anak yang takut akan Engkau. Di dalam nama Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur untuk setiap firman-Mu yang sudah kami pelajari hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Sampai jumpa. Berikut art and craft untuk hari ini. Alat dan bahan yang dibutuhkan.
1. Selembar kertas HVS warna biru ukuran A5. 2. 6 lembar kertas warna ukuran 2 x 20 cm, bisa menggunakan HVS warna ataupun origami. Warna yang dibutuhkan adalah merah, orange, kuning, hijau, biru, dan ungu. 3. 1 buah gambar matahari. 4. 1 buah gambar awan. 5. Spidol hitam. 6. Lem kertas dan selotip. Cara membuat. Pertama, satukan 6 lembar kertas yang kita miliki menggunakan selotip, yaitu tempelkan ujung atas dan bawahnya sehingga membentuk pelangi. Kedua, gunting matahari dan awan. 3. Ambil kertas HVS warna biru, lalu tempelkan pelangi dengan membentuk lengkungan. Kemudian tempelkan matahari di bagian sisi kiri atas kertas dan awan di bagian kanan bawah. Adik-adik bisa menambahkan ayat hafalan di bagian awan. Hasil art and craft dapat dikirimkan melalui WhatsApp ke 087863501555. Batas pengiriman sampai hari Sabtu 16 Mei 2020. Harap untuk mencantumkan nama dan kelas adik-adik ya. Untuk setiap adik-adik yang membuat art and craft akan mendapatkan reward berupa 5 kupon yang dapat ditukarkan saat bazar akhir tahun. Serta untuk 3 hasil terbaik dari setiap kelas akan diposting ke Instagram Bethlehem Kids. Terima kasih dan Tuhan Yesus memberkati.